Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali lagi di acara IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN Nusantara yang saat ini tengah berjalan. Kali ini di awal tahun kita punya sajian spesial di IKN Insight edisi hari ini. Saya sudah kedatangan bintang tamu yaitu Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur, Bang Wahyullah Bandung. Assalamualaikum Pak Wahyullah. Waalaikumsalam. Selamat sore. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah, satu lagi tamu spesial yang ada di ujung sana yang sudah menyempatkan diri hadir untuk mengikuti diskusi kali ini adalah Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Hamdam. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sama sehat Pak Bupati? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Siap menyambut perpindahan IKN yang sudah tinggal menghitung waktu ini Pak Bupati ya. Sangat siap. Tapi gini Pak Bupati, mungkin saya punya satu pertanyaan pertama untuk Pak Bupati ya kan. IKN ini kan diproyeksikan pindah di tahun 2024 nanti. Nah, kurang lebih 1 tahun gitu ya, kurang lebih 1 tahun lagi bakal ibu kota negara bakal ada di Penajam Pasir Utara gitu. Bagaimana kemudian kesiapan PPU menghadapi perpindahan IKN ini sejauh ini Pak Bupati? Ya, baik Mas. Memang perpindahan IKN ini adalah berkah bagi masyarakat Kalimantan Timur secara umum dan tentunya masyarakat Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara secara khusus. Kesempatan ini tentu saya akan bicara dalam kapasitas saya sebagai Bupati Penajam Pasir Utara dan tentunya bicara tentang Penajam Pasir Utara. Seperti yang kita lihat sekarang bahwa rencana Bapak Presiden untuk memindahkan IKN atau berkantor di IKN Nusantara di 2024. Kalau melihat progresnya, saya pikir itu sesuatu yang bisa dilakukan. Kegiatan yang sekarang lagi masif dilakukan, ya memang menunjukkan progres yang sudah sesuai dengan target-targetnya. Ya, walaupun ada 1-2 kendala, tapi ya karena kita bahu-membahu, baik itu pemerintah Penajam Pasir Utara, pemerintah Penajam Pasir Utara, pemerintah kecamatan sampai tingkat desa, apalagi dari perwakilan kementerian dan lembaga yang ada di Kalimantan Timur, bahkan kadang-kadang langsung juga dari kementeriannya, ditambah lagi dengan sudah mulai aktifnya otorita di Kaltim, khususnya di wilayah IKN sekarang ini kan tentu memberi keyakinan bagi kita semua bahwa apa yang diharapkan Bapak Presiden untuk berkantor di IKN pada Agustus 2024 itu, saya pikir itu sesuatu yang wajar dan sangat realistis. Mungkin itu Mas. Ya, baik Mas. Tentang apa yang kami lakukan tentu banyak, karena yang memikirkan Penajam kan pasti tetap kami sebagai pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan masyarakatnya. Karena nantinya kan memang Penajam ini akan tetap menjadi provinsi Kalimantan Timur. Kami ini cuma pada posisi interlandnya saja, tapi kami tidak kurang bersepakat kalau bicara interland saja. Kami lebih senang menyebutnya bahwa kami ini adalah nanti akan menjadi serambi ibu kota negara, sehingga dengan demikian pengaruh dari pembangunan IKN itu juga akan berdampak ke Penajam Pasir Utara, baik itu melalui kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga, begitupun juga dari program-program kebijakan yang akan kami susun, yang kami rencanakan dalam rangka
mencoba mengikuti apa yang akan dilakukan di ibu kota negara. Tentu banyak sekali hal yang diperlukan dalam kondisi Penajam seperti sekarang ini, sehingga di beberapa bulan yang lalu kami atas dukungan legislatif dan Forkopimda, kami telah melakukan roadshow ke beberapa kantor. Halo, ya Pak Bupati. Bisa didengar Pak? Masih, Bisa, jelas Pak Bupati. ya. Jadi kami melakukan roadshow ke beberapa kementerian termasuk ke Senayan yang kami anggap bahwa mereka mampu memberikan penguatan atau dorongan sehingga kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif untuk memberikan support agar Penajam ini nantinya bisa betul-betul menjadi serambi IKN itu bisa direalisasikan. Ya, namun pun sekarang juga ya kami rasa belum terlalu signifikan sesuai harapan kami, tapi namanya berjuang, berusaha, tentu kami juga terus berusaha. Itu dari sisi kebijakan anggaran. Namun tentu kami harus mempersiapkan juga rancangan atau persiapan khususnya bagaimana mengatur pola ruang yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara sehingga nanti bisa benar-benar menjadi seperti yang kami harapkan, itu menjadi serambi ibu kota negara. Apalagi memang ada peluang dan kesempatan kita sekarang untuk melakukan review terhadap RT RW yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Itu barangkali. Oke, saat ini mungkin kita mencoba beralih ke Bang Wayulo. Bang Wayulo, Pak Bupati sudah menyinggung soal sebagai serambi negara atau serambi ibu kota. Nah, bagaimana kemudian pandangan Bang Wayulo nantinya posisi atau nasib PPU ketika IKN nantinya berdiri, Bang Wayulo? Iya, saya pernah menyampaikan hal ini di podcast sebelumnya bahwa Kalimantan Timur itu mendapatkan rezeki sebenarnya ketika IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, konsep kota masa depan IKN itu sangat bagus sebenarnya secara konsep ya. Ada ibu kota negara sebagai simbol, ibu kota sebagai simbol, kemudian ada green and sustainable, lalu kemudian smart city gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti apakah kota-kota atau kota yang berada di wilayah beranda IKN cukup siap untuk menjaga supaya wilayah dari mereka itu tidak terjadi gap dalam bentuk konsep seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Ada kesempatan untuk merevisi RT RW, itu betul, karena kota yang dirancang kira-kira 30 tahun lalu, sementara ibu kota negara ini dirancang menjadi sebuah ibu kota yang mungkin berpikir 50 tahun ke depan. 2045 bahkan. Ya, nah, kalau tidak melakukan refleksi Pak Bupati, itu akan terjadi gap sebenarnya, yang itu menjadi diskusi kami di kaum perencana kota gitu. Nah, siap atau tidak siap ini ibu kota negara sudah ada di Penajam Pasir Utara gitu. Kalau bagi saya itu berada di titik sentral dari Penajam. Kalau Samarinda adalah jantungnya, kemudian Balikpapan adalah urat nadinya, maka Penajam harus mengambil posisi sebagai sentral dari semua itu gitu. Jadi kalau dia ibaratkan bagian dari tubuh manusia gitu. Nah, nanti logistik mungkin akan banyak di Balikpapan, baik dari dari jalur air, kemudian lewat darat dan sebagainya. Distribusi. Gitu. Kemudian tentu Samarinda sebagai kota yang telah ada bertahun-tahun sebelumnya juga menjadi jantung dari beranda wilayah ibu kota negara. Tadi Pak Bupati menganggapnya sebagai serambi, itu sebagai
perumpamaan yang sama barangkali dengan Belanda, karena kalau saya di Balikpapan saya tidak setuju kalau dikatakan sebagai penyangga. Jadi kota-kota yang berada di sekitar IKN itu justru harus menjadi bagian wajah depan dari ibu kota negara nanti gitu. Karena sebelum ibu kota negara terwujud pasti kegiatan itu akan terpusat di Balikpapan, di Penajam dan di Tiga kota utama di tiga kota Kaltim. utama itu bersinggungan dengan hal seperti itu. Nah, itu mesti disiapkan dalam bentuk konsep kota masa depan yang barangkali refleksinya itu dari konsep ibu kota negara yang akan kita alami nanti gitu. Tapi apa sebenarnya yang harus menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat di kota-kota yang masuk Belanda IKN, terutama Penajam Pasir Utara yang merupakan daerah asli IKN gitu sebenarnya Bang Wayu? Tentu melihatnya harus dari sisi karena saya backgroundnya teknis, mungkin dari sisi teknis dan non teknis, atau dari sosial dan sosial kemasyarakatan. Ada PP nomor 2 tahun 2022 tentang pelibatan pengusaha lokal dalam proses pembangunan ibu kota negara. Nah, itu implementasi dari PP itu harus menjadi bagian penting dari proses pembangunan ibu kota negara di Penajam. Pelibatan masyarakat lokal terutama kalau bagi saya. Karena kalau itu hanya menjadi sebuah dokumen normatif tapi tidak terwujud di lapangan, itu akan menjadi masalah juga. Jadi ibaratnya ada tulisan teman saya yang mengatakan bahwa kita itu ibarat nonton film. Filmnya itu sutradaranya, aktornya, kemudian semua penulisnya itu berasal dari Jakarta, dari luar Kalimantan Timur. Jangan-jangan kita hanya akan menjadi figuran dari proses itu, atau dari penonton gitu. Takutnya jadi penonton. Nah, itu yang mesti sangat diperhatikan dalam proses pembangunan ibu kota negara gitu. Oke. Nah, Pak Bupati, mungkin ada pertanyaan simpel sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh PPU yang notabene merupakan daerah asli dari ibu kota negara sebenarnya, Pak Bupati? Ya, baik. Banyak sebenarnya yang diperlukan. Yang paling prioritas mungkin apa, Pak Bupati? Yang paling utama sebenarnya adalah kebijakan afirmatif untuk memberikan tambahan anggaran. Itu yang pertama, karena semuanya kan tentunya asalnya dari anggaran. Kalau persoalan konsep, saya pikirkan kami tentu juga sudah mempersiapkan konsep untuk merespon itu. Apalagi memang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya kesempatan untuk mereview tata RW kita, RT RW kita, sehingga kami bisa mengatur atau menyesuaikan pola ruang kita dengan konsep yang ingin dikembangkan di IKN. Tapi bagi kami, karena memang kami memiliki sumber daya alam yang memadai, terus sumber daya manusia yang memang kulturnya kultur untuk pertanian, maka ada salah satu wilayah kami yang akan tetap kami fokuskan menjadi daerah penyangga pangan. Karena memang di situ luas wilayah, kondisi alam sangat memadai untuk itu, termasuk sumber daya manusianya memang dulu kulturnya adalah untuk petani, karena mereka berasal dari transmigran, dari Jawa, dan sebagian masyarakat dari Sulawesi, ya tentunya dengan masyarakat lokal yang sudah mulai berasimilasi dengan warga pendatang di sana. Apalagi memang menurut kami bahwa salah satu peluang yang paling besar dan paling prosper adalah sektor pangan. Karena kalau kita kedatangan pangannya, ya kan bisa terjadi bunuh-bunuhan kalau sampai pangan tidak terkendali dengan baik, tidak tersedia dengan baik. Namun di lain di program lain, kebijakan lain kami itu, ya kami mempersiapkan diri untuk menjadi sebagai pintu masuk sebenarnya logistik dalam jumlah besar ke dalam IKN. Karena menurut hemat saya, Balikpapan sudah sangat tidak memungkinkan, karena di samping memang Balikpapan sudah mulai padat lalu lintas,
kemudian juga infrastruktur jalan dengan geometrik yang menurut saya cukup ekstrim, itu berbahaya bagi mobilisasi barang dalam jumlah banyak dan besar. Sekarang saja kondisi Balikpapan masih seperti itu, sering sekali kita mendengarkan berita tentang insiden-insiden karena persoalan daya dukung infrastruktur jalan yang tidak baik, seperti misalnya ada tronton atau trailer yang membawa logistik atau barang atau peralatan yang tidak mampu mendaki menanjak karena geometrik jalan yang menurut kita cukup ekstrim dan lalu lintas yang padat, sehingga akhirnya terjadi insiden dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kemudian pertimbangannya juga kalau lewat Balikpapan tentu akan menambah kos biaya transport. Kalau dari Penajam kan sudah bisa langsung ke IKN. Ya saya pikir ini beberapa, tapi itu banyak yang lain juga yang memang kami sudah konsep-konsepnya kami sudah siapkan. Tetapi pada intinya yang paling kami harapkan itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif tentang dana bagi hasil yang bisa diberikan kepada Pasir Utara, karena ya kami masih perlu banyak sekali anggaran untuk investasi infrastruktur, termasuk diantaranya adalah bagaimana kami segera merealisasikan kantor-kantor dinas kami ini sudah bisa representatif untuk pelayanan publik. Sekarang ini saja masih ada beberapa dinas kami yang belum punya kantor, masih kita gabung-gabung, sehingga tentu cukup mengganggu pelayanan publik. Belum lagi rumah jabatan bupati yang sekarang ini saja belum ada, baru mulai kami bangun secara pelan-pelan. Dan lain-lain banyak yang lain, termasuk sektor pendidikan, rumah sakit, belum lagi terkait dengan infrastruktur pelayanan air bersih. Sampai sekarang saja kami itu baru mampu melayani kebutuhan cakupan layanan kami untuk memberikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat itu baru 29% dari masyarakat kami yang sudah dapat layanan air bersih dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu ini memerlukan banyak sekali anggaran untuk segera untuk mempercepat supaya masyarakat Penajam Pasir Utara juga bisa menikmati kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ya minimal bisa untuk mandi dan cuci yang bersih. Sementara nanti di IKN kan seperti kita tahu air minum yang dikembangkan, sistem pengolahan air yang dikembangkan adalah air siap minum. Jadi sungguh tragis nanti, sungguh jomplang lah kalau nanti di IKN orang langsung minum dari keran, sementara Penajam Pasir Utara baru 28% masyarakatnya yang menikmati air bersih, mandi dan cuci-cuci. Itu kira-kira, Mas. Siap. Tapi gini Pak Bupati, perpindahan ibu kota negara ini kan sudah diumumkan sejak 2019. Apakah ada kenaikan anggaran yang cukup signifikan terhadap dana bagi hasil atau dana alokasi untuk Kabupaten PPU sendiri, Pak Bupati, sejak diumumkannya perpindahan IKN? Ya, alhamdulillah tahun ini memang anggaran kita itu hampir di angka 2 triliun ya, sedikit ya, kurang lebih sedikit lah 2 triliun, anggaplah 2 triliun. Yang sebelumnya tahun lalu itu cuma 1,2, jadi ada peningkatan sekitar 800 miliar. Tapi saya pikir ini pun juga masih pendapatan atau memang haknya Penajam Pasir Utara yang masih menggunakan perhitungan-perhitungan yang normatif. Artinya kenaikan ini disebabkan karena dana kurang salur kami yang dicairkan. Terus ada penyesuaian dana bagi hasil karena penyesuaian harga minyak dunia, termasuk dengan harga CPO, kenaikan harga batu bara. Kan ini semua yang adil menaikkan APBD kami. Tapi kan kenaikan APBD Penajam Pasir Utara
Ya, kenaikan APBD pada Kalimantan Utara kan bukan cuma terjadi di kami, kan seluruh Kalimantan Timur merasakan kenaikan itu. Jadi kami anggap bahwa kenaikan APBD bukan karena kebijakan afirmatif, karena memang itu hak normatifnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini yang masih akan terus kami perjuangkan. Ya, walaupun kami juga mengakui bahwa infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat di kita yang selama ini menjadi komplain warga masyarakat, ya alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Artinya sudah ada progres yang merupakan kemajuan infrastruktur yang ada di Penajam Pasir Utara. Tapi tetap saja bahwa banyak infrastruktur lain kita yang memang menjadi kewenangan kami yang tidak bisa kurang cocok, ya kurang pas kalau ditangani oleh kementerian dan lembaga, sehingga ya itu kembali lagi bahwa memang perlu ada kebijakan afirmatif untuk memberikan insentif untuk penambahan pendapatan di dalam APBD kami. Begitu. Artinya Pak Bupati belum ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat misalnya untuk pemindahan ibu kota atau memberikan dana karena PPU ini menjadi daerah asli ibu kota negara. Belum ada anggaran khusus yang dikucurkan dari pusat gitu Pak Bupati? Secara eksplisit ya belum ada. Yang ada itu masih normatif saja. Itu dana bagi hasil, DBH yang selama ini memang sudah sesuai dengan aturan normanya, terus ya DAK juga seperti itu, DAU ya pasti kurang lebih itu. Oke. Nah, Bang Wahyulo, setahun sebelum perpindahan ibu kota negara gitu ya kan, apakah ada perubahan yang nampak kasat mata di Penajam Pasir Utara sendiri gitu Pak Bang Wahyulo kalau dari kacamata? Iya, perubahan itu pasti ada ya. Kalau ukurannya fisik, kegiatan di Sepaku saya baru minggu lalu ya masuk ke lokasi ibu kota negara, memang sangat masif dan menjadi sebuah pertanyaan, kegiatan ini apakah akan saya selalu berbicara dalam konteks lokal ya, apakah akan melibatkan banyak masyarakat atau grassroots, kemudian kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa aktif menjadi bagian dari proses pembangunan. Kan itu yang diharapkan sebenarnya kalau dalam proses pembangunan yang melibatkan proyek strategis nasional tapi melibatkan masyarakat lokal. Pembangunan itu juga harapannya memberikan tadi yang disampaikan Pak Bupati, diulangi tadi bahwa afirmatif keuangan itu sebenarnya, kalau saya selalu mengatakan kalau Samarinda adalah jantungnya, Balikpapan adalah ototnya, maka Penajam ini butuh darah segar sebenarnya, karena memang segitu lama mengalami bukan ketidakcukupan anggaran untuk membangun daerahnya sendiri. Nah, harapannya dengan adanya ibu kota negara ini, dampak tidak langsungnya yang mestinya mereka dapatkan gitu. Di samping tadi ada proses afirmatif keuangan ya untuk APBD di Penajam Pasir Utara, karena itu tadi IKN ini kira-kira semuanya berada di Penajam Pasir Utara. Kalau mereka tidak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, maka itu sebetulnya bisa menjadi sebuah ukuran berhasil atau tidaknya pembangunan ibu kota negara. Nah, tinggal barangkali perlu melakukan menetapkan sebuah ukuran-ukuran berapa sih masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan itu gitu. Mungkin kan ada data di kecamatan atau di kelurahan atau di instansi setempat, karena menurut saya segala sesuatu yang bisa diukur dan menghasilkan memberikan pendapatan kepada masyarakat di sekitarnya, maka itu bisa menjadi tolok ukur bahwa proses pembangunan di ibu kota negara itu memang melibatkan masyarakat lokal. Karena Perpres yang nomor berapa tadi, nomor tahun 2022 itu sebenarnya adalah bagian
kalau bahasa ininya bahasa bahasa lokalnya bahwa itu kayak permen diberikan kepada masyarakat, tapi tapi jangan sampai muntah gitu. Oh iya. Dimuntahkan lagi. Nah itu usaha Bapak ya, bagian dari usaha Presiden untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan ibu kota negara. Sejauh ini apakah keterlibatan masyarakat lokal sudah terjadi, sudah berjalan secara maksimal atau berjalan di realnya, apa masih ada yang kurang gitu dalam pembangunan IKN ini? Kalau ukurannya visual ya, saya belum pernah melakukan penelitian atau kajian yang menghitung secara kuantitatif apakah pendapatan masyarakat bertambah. Saya lihat mungkin Pak Bupati juga melihat bahwa denyut di Sepaku itu memang sangat ini ya memang sudah berkembang gitu ya kan, masif sekali lihat gitu. Ekonominya itu terasa sekali ke terasa kawasan sekali Sepaku. Di Sepaku, tapi masih di Sepaku ini kita belum tahu apa dampaknya untuk daerah lain. Nah, jangan-jangan gini, Sepaku memang berkembang tetapi logistik yang dikirim ke Sepaku itu merusak jalanannya Penajam, merusak jalanannya Balikpapan gitu. Karena kan logistik itu juga melalui infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Kalau itu memberikan hal yang kontribusi positif kan tentu menjadi bagian yang bagian yang bagus untuk masa depan Penajam Pasir Utara gitu. Artinya PPU bukan hanya sekedar menjadi daerah asli dan menjadi penonton sementara kota-kota lainnya bergeliat gitu ya. Jangan-jangan itu jadi figuran gitu. Kita tidak berharap semua wilayah yang berada di beranda IKN, Penajam, Balikpapan atau Samarinda itu bukan menjadi figuran dari film IKN yang sementara berlangsung ini. Seharusnya mereka menjadi minimal jadi peran pembantu utama gitu kan. Jadi perannya kelihatan, tidak hanya menjadi penonton saja gitu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati menyinggung sudah soal distribusi barang itu melalui Penajam Pasir Utara. Apakah sudah disiapkan lokasi-lokasinya itu sendiri Pak Bupati dari pemerintah kabupaten sendiri? Ya, siap. Pemerintah juga punya, masyarakat juga, para pengusaha juga menyiapkan tempat-tempat, karena kan untuk lokasi-lokasi pendaratan logistik untuk tujuan pembangunan IKN ini tidak cukup satu. Bahkan hitungan kita dengan Kementerian PUPR kemarin minimal ada 15 tempat pendaratan untuk memastikan bahwa suplai logistik untuk pembangunan IKN ini bisa sesuai dengan rencana. Jadi terbuka peluang sebenarnya bagi teman-teman daerah bekerja sama kalau memang belum punya kemampuan, bekerja sama dengan pihak pengusaha untuk membangun tempat-tempat pendaratan ini. Nah, itulah sebagian dari manfaat yang kami sudah terima, yang diterima oleh Penajam Pasir Utara ini dengan adanya IKN. Yang terutama memang sekarang yang paling merasakan dampaknya itu seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, bahwa khususnya memang denyutnya ini terasa sekali di Sepaku. Kalau dulu Sepaku itu paling jam 9, jam 10 sudah seperti kota mati. Sekarang bisa sampai jam 3 subuh masih ada kehidupan di Sepaku, Mas. Jadi alhamdulillah perputaran ekonomi di Sepaku ini sudah lumayan meningkat. Itu juga termasuk karena nilai tanah yang demikian meroket setelah ada DKN ini. Jadi bisa Bapak bayangkan, mungkin 2 tahun yang lalu sebelum DKN, harga tanah di sana itu ya paling sekitar 200 juta per hektar. Sekarang bisa sampai 3,5 miliar per hektar, itu pun untuk kalau dapat masih. Nah, ini kan manfaat yang secara langsung sudah dirasakan oleh masyarakat, walaupun kan tidak seluruhnya. Nah, kemudian dari sisi serapan tenaga kerja, ya memang ada sedikit persoalan bahwa masyarakat kami itu kan sebenarnya tidak kececeran, tidak seluruhnya juga kesulitan pekerjaan. Ada juga pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, walaupun itu kesannya pekerjaannya agak sedikit ya, kurang bergengsi, tapi penghasilannya besar. Misalnya jadi buru-buru panen sawit.
mereka bekerja setengah hari bisa dapat sampai 200-300 ribu setengah hari, ya. Walaupun itu tidak tiap hari. Iya. Ya. Nah, sementara upah yang ditawarkan untuk menjadi guru non skill di dalam itu 80 ribu. Nah, ini kan tentu menjadi persoalan. Ada disparitas yang lebar, yang besar gitu. Ya, jadi masyarakat pasti tidak memilih itu. Memang dari ada beberapa lowongan-lowongan lain yang tetap diisi oleh putra-putri kita. Kan kita sudah mengantisipasi semua itu, Mas. Kita sudah dengan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, termasuk dengan Provinsi Kalimantan Timur, sudah melakukan banyak sekali program-program pelatihan dalam rangka memberikan peningkatan skill dan sertifikasi keahlian bagi para pekerja-pekerja kita. Itu banyak sudah kita lakukan itu, dan itu terus kita lakukan. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami sudah meluncing di sana bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, yaitu ada namanya Anjungan Siap Kerja. Nah, di situ informasi-informasi tentang bursa lowongan kerja dengan informasi database tentang ketersediaan pencari kerja yang ada di kita. Jadi insya Allah ini berjalan saja, ya mungkin 1-2 masih belum tertampung, tapi ya tetap saja bahwa ini sudah kita siapkan dengan baik perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan, termasuk kami melakukan pendekatan-pendekatan supaya upah itu disesuaikan, disandarkan dengan UMK Pengrajin Pasir Utara yang tahun ini kita tetapkan sebesar 3,4 juta per bulan. Nah, ya mudah-mudahan nanti ada respon dari pemberi kerja yang ada di dalam, para rekan-rekan yang memang mendapatkan pekerjaan atas dukungan dari kementerian lembaga terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di IKN. Nah, kemudian bagi warga kita yang memang tidak tertarik dengan menjadi pekerja konstruksi, ya kita latih juga dengan kegiatan keahlian untuk berwirausaha. Beberapa bulan yang lalu juga bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kami telah memberikan bantuan stimulus kepada beberapa kelompok-kelompok usaha yang kita latih dengan bantuan permodalan langsung. Jadi sejauh itu pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap apa yang dikhawatirkan orang, nanti jangan-jangan kita ini jadi penonton. Ya, walaupun sudah berusaha demikian, tapi pasti ada saja yang mungkin tercecer-cecer. Nah, ini yang terus kita perbaiki. Berbagai macam bentuk, Pak Bupati, berbagai macam bentuk pelatihan itu kan bersifat jangka pendek. Bagaimana kemudian kesiapan sumber daya di PPU sendiri di jangka panjangnya ketika nantinya IKN berdiri gitu, Pak Haji, Pak Bupati? Ya, kan kita kan pasti terus memberikan pembinaan tuh, termasuk kemarin bantuan permodalan. Nah, makanya bidang usaha yang kita latihkan ini adalah bidang usaha yang memang memiliki sumber daya yang di Penajam. Ya, seperti misalnya kegiatan-kegiatan industri makanan, dan macam-macam lah, banyak kegiatan-kegiatan lain juga yang memang dalam rangka menjaga kesinambungan usaha yang akan mereka lakukan. Ya, seperti misalnya yang kita latihkan itu usaha barber shop, mencukur. Tidak sedikit orang nanti yang bercukur rambutnya di IKN ini. Kalau usaha itu besar, banyak. Tinggal bagaimana pemerintah. Banyak warga yang datang pasti banyak yang perlu tukang cukur kan, Pak Bupati ya. Ya makanya termasuk sebenarnya seperti menjahit, yang seperti itu yang mungkin dianggap selama ini sesuatu yang ya peluang pasarnya kecil, tapi dengan adanya IKN ini tentu sangat terbuka sekali peluang untuk menangkap
eh, eh, menjadi potensi ekonomi yang cukup untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Siap. Ya banyak lagi yang lainnya. Siap. Pak Bupati, mungkin sebagai statistik, saya penasaran sebenarnya proyeksi PPU sendiri ketika IKN berdiri itu seperti apa sih Pak Bupati? Maksudnya Gimana? PPU itu mau diproyeksi sebagai wilayah yang bagaimana? Apakah hanya sekedar sebagai lumbung pangan atau daerah serambi yang seperti apa ketika nantinya IKN berdiri itu? Oke, kami juga tetap ingin, walaupun kami akan menjadi penyuplai pangan, tapi kan tentu dalam bentuk industri, agroindustri gitu, pertanian modern gitu, bukan pertanian yang seperti sekarang ini, pertanian yang lebih modern lagi yang tentu menyesuaikan dengan perkembangan kota IKN nantinya. Termasuk kita juga menyiapkan kawasan-kawasan hunian yang representatif, yang sesuai dengan perkembangan IKN, dan yang lain-lainnya. Bang Wahyulah, mungkin kita punya sedikit pengalaman buruk ya dengan ibu kota Jakarta yang saat ini dengan daerah penyangganya yang bisa kita anggap apa ya, kurang maksimal atau gagal kalau dalam bahasa kasarnya, seperti Depok atau Bekasi. Apakah hal seperti itu bisa memungkinkan terulang misalnya di kota dan kabupaten di Kaltim, PPU atau Balikpapan misalnya, Bang Wahyulah? IKN ini kan sebenarnya satu kota yang memang dirancang secara baik dari awal ya, dengan visi dan misi kota masa depan gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kota-kota atau wilayah yang beranda ibu kota negara itu mestinya melakukan refleksi gitu. Jadi konsep kota masa depan yang ada di ibu kota negara itu diimplementasikan ke kota-kota yang ada di sekitar ibu kota negara supaya tidak terjadi gap. Mungkin dalam skala yang lebih kecil, tidak harus menjadi yang sangat masif ya. Misalnya di salah satu konsep yang menarik di ibu kota negara itu adalah kota yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki gitu. Setahu saya misalnya kendaraan bermotor nanti akan dibatasi atau mungkin tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mau menyiapkan itu di Penajam Pasir Utara misalnya atau di Balikpapan? Dengan ada kesempatan tadi merevisi RT RW, tentu dalam skala yang lebih kecil nanti kan ada RDTR ya. Nah, itu konsep-konsep itu bisa dimasukkan menjadi roh daripada kota Penajam misalnya di masa yang akan datang. Jadi kota yang bisa dijangkau. Bayangkan ya, di ibu kota negara itu kita ada konsep kota yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki tapi dengan kelembaban yang sampai 97% misalnya. Apa yang harus dilakukan dengan kota-kota daerah seperti itu gitu. Nah, mungkin dengan merencanakan ruang terbuka hijau yang semaksimal mungkin, karena salah satu konsep kota negara juga adalah kira-kira 75% itu adalah kota hijau ya, hutan hijau, kota gitu. Nah, tujuannya supaya kelembaban udara di sekitar ibu kota negara itu bisa diturunkan, supaya konsep kota yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki itu bisa didapatkan gitu. Nah, maksud saya kota-kota yang beranda ibu kota negara juga itu tidak terlambat untuk mencoba mengikuti konsep-konsep seperti itu dalam skala kotanya masing-masing. Tidak harus merubah visi yang ada sebelumnya, tapi memasukkan bagian kota yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki itu dalam skala yang lebih kecil gitu. Jadi memberikan menjadi bagian dari definisi tentang ibu kota masa depan gitu. Artinya ada ketersinambungan antara ibu kota dengan daerah-daerah di daerah beranda tersebut ya. Ya, jadi mungkin seperti kalau kita berkaca sekarang seperti Depok atau Bekasi kan hanya sebagai kota penyangga yang menjadi penopang beban ibu kota ya kan, kalau kita lihat seperti itu. Bahasanya gini, daripada macet di Jakarta mereka mending akhirnya harus tinggal di Bekasi atau Depok gitu. Jadi tempat tinggal untuk pekerja-pekerja di ibu kota negara gitu. Artinya apa yang sebenarnya paling krusial harus dibenahi dulu oleh pemerintah daerah masing-masing gitu, Bang, untuk maksudnya ketika nanti tidak terjadi kejomplangan ketika nantinya IKN berdiri gitu ya kan.
Saran saya redefinisi visi dan misi kabupaten kota. Pernah saya sampaikan bahwa kita bukan tertinggal ya, tetapi konsep kota masa depan ini sekarang ada dan melihat 50 atau 100 tahun ke depan. Sementara visi dan misi kota kita itu sebenarnya dibuat mungkin 10 atau 20 tahun lalu. Jadi ada gap yang sangat jauh, belum mengenal yang namanya walkability city, kota yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki, kemudian kota green forest city, kota hutan yang hijau dan sebagainya. Mungkin Penajam Penajam sebenarnya punya kesempatan lebih besar karena lahannya masih sangat luas gitu. Kalau Penajam Balikpapan itu kan atau Samarinda kota urban yang relatif lebih padat, agak sulit sebenarnya untuk melakukan meredefinisi tata ruangnya gitu. Nah, Pak Bupati, apakah Kabupaten PPU sendiri sudah menyiapkan sebuah konsep masa depan bagi sebuah kota yang ya bertetangga dengan IKN gitu, Pak Bupati? Ya, itu sudah pasti harus kita lakukan itu, Mas. Karena tentu yang memikirkan ya kita sendiri yang pikirkan. Ya, kalau tentu pemerintah pusat memikirkan kan pasti ya lebih pada konsep makronya saja. Ya. Memang ada rencana. Kita diskusi beberapa kali dengan pihak otorita, Pak Bupati, bahwa memang ada desain besar untuk bagaimana menyiapkan program-program untuk supaya Kabupaten Serambi tadi ini, Beranda-Beranda IKN tadi ini bisa berkembang seirama dengan pengembangan ibu kota negara nantinya. Tetapi kan tidak bisa pemerintah daerah ini tidak proaktif. Nah, saya setuju oleh tadi Pak Wahyu bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan rancangan dalam RPJMD ke depan untuk merespon adanya IKN ini. Ya, kalau dulu kita menyusun RPJMD itu kan tidak pernah kita memikirkan bahwa itu akan ada ibu kota negara di sana. Sekarang tentu kesempatan bagi kepala-kepala daerah untuk melakukan menyusun RPJMD yang lebih bisa beradaptasi dengan apa yang akan terjadi di ibu kota negara. Itu, Mas. Nah, salah satu syarat atau itu ada menyiapkan ke sebuah transportasi massal gitu kan PPU untuk di masa depan. Apakah sudah ada kepikiran menciptakan sebuah sistem transportasi massal di Kabupaten PPU untuk menunjang keberadaan IKN ini, Pak Bupati? Ya, saya pikirkan kebutuhan untuk dalam jangka pendek ke depan ini kan kita kan belum menjadi sesuatu yang sangat urgent ya. Tetapi tentu konsep itu sudah harus kita siapkan karena kan prediksi kita mungkin 5 atau 10 tahun ke depan ya tentu kebutuhan transportasi massal ini ya sudah menjadi kebutuhan yang harus kita utamakan untuk menghindari kemacetan lalu lintas karena terlalu banyak transportasi pribadi yang digunakan. Nah, konsep itu tentu akan kita lakukan. Ya. Namun ya dalam jangka pendek ya tentu belum menjadi prioritas kita. Kan lebih dahulu gitu ya, maksudnya infrastruktur atau hal yang berkaitan langsung dengan IKN gitu ya. Memang kami sekarang ini dalam 1 atau sampai 5 tahun ke depan lebih fokus kepada bagaimana mendukung infrastruktur untuk meningkatkan akses bagi sumber-sumber produksi kami, sumber-sumber produksi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat mengangkut dan masuknya barang, sehingga mengurangi biaya operasional bagi hasil produksi masyarakat kita. Itu yang target jangka pendek kami yang harus betul-betul kami maksimalkan untuk dapat kami penuhi dari harapan-harapan masyarakat. Seiring dengan mempersiapkan konsep jangka panjangnya itu pasti termasuk nanti
konsep tentang bagaimana sistem transportasi massalnya. Begitu, Pak. Karena kita tidak mau nanti terjadi Jakarta yang kedua, yaitu macet. Nah, Bang Wahyu, kalau kita bicara sistem transportasi gitu kan, transportasi massal seperti apa sih yang bisa dikatakan ideal untuk daerah-daerah beranda IKN ini, Bang Wahyu? Eh, sebenarnya syarat transportasi massal itu salah satunya ketika penduduknya sudah mencapai kurang lebih 1 juta jiwa ya. Nah, mungkin Penajam memang belum ke sana karena penduduknya masih di bawah 200.000 kalau nggak salah ya Pak Bupati ya. Nah, tapi kan ke depan akan ada pemindahan migrasi penduduk yang besar-besaran gitu kan. Nah, yang lebih kalau saya yang bisa menjadi hal positif yang diambil dari ibu kota negara adalah penggunaan kendaraan non BBM ya. Itu kan konsep yang sangat bagus tuh di IKN nanti. Bisa saja nanti di Penajam akan ada stasiun pengisian elektrik ya. Ya. Nah, itu sudah Di IKN sudah ada kalau misalnya di kawasan. Sudah ada contohnya dan akan seperti itu. Bahkan Damrinya pun nanti menggunakan elektrik gitu. Nah, kan jadi sebuah hal yang lucu kalau misalnya nanti di IKN kita menggunakan listrik, kemudian nanti di beranda ikannya atau di luar IKIPP-nya tidak ada gitu. Menggunakan bahan bakar kan. Ya. Nah, itu perlu dipikirkan mungkin tidak akan lama lagi kita akan beralih ke kendaraan dengan menggunakan elektrik gitu. Itu saya rasa sebuah keniscayaan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu didorong untuk kota-kota atau kabupaten kota atau wilayah yang masih bertumbuh seperti Penajam Pasir Utara gitu. Nah, ke Balikpapan tentu pendekatannya berbeda atau Samarinda pendekatan sistem transportasinya lebih memikirkan transportasi massal gitu. Karena memang sustainable city itu juga bagaimana pembangunan berkelanjutan bisa diterapkan di kota-kota di seluruh dunia gitu. Termasuk kota-kota penyangga IKN. Ya, di kota wilayah beranda IKN. Atau Serambi IKN tadi istilah Pak Bupati itu. Bagus juga Pak Bupati itu. Bang, mungkin terakhir pertanyaan dari saya untuk Bang Wahyu. Adakah kekhawatiran terjadi kesenjangan pembangunan misalnya antara IKN dengan kota-kota di berandanya? Kau melihat kondisi atau realita yang terjadi saat ini? Kita mungkin di pikiran saya sebenarnya saya mengharapkan tidak akan ada kejadian ketika ada badan otorita yang berdiri sendiri, kemudian ada kabupaten kota di sekitarnya yang memiliki jangan-jangan harga beras nanti di OIKN, otorita IKN itu lebih mahal daripada di Sepaku lah. Kalau dia bukan dari bagian otorita. Nah, itu kan sebenarnya harus diantisipasi karena kalau harga beras misalnya lebih mahal di OIKN, maka itu akan menimbulkan tadi kan kita berbicara hal positifnya. Kalau itu kan ketika kota bertumbuh, berkembang, maka akan muncul hal-hal yang diikuti dengan misalnya kejahatan dan sebagainya. Nah, gap itu yang mestinya dipikirkan dari sekarang oleh pemerintah atau kabupaten kota di sekitar IKN. Jangan sampai nanti disparitasnya jauh sekali gitu. Jadi malah rawan penyelundupan gitu. Atau malah nanti IKN dan kawasan barat ini seperti Gotham City ya kan, ya kan di daerah IKN-nya terang sementara daerah berandanya jadi gelap gitu kan karena terjadi disparitas yang begitu lebar. Itu kekhawatiran mungkin saya sebagai pribadi yang dari pengalaman berkaca kota-kota yang berdampingan yang memiliki visi yang jauh tapi di kota sekitarnya apalagi tidak dilakukan perbaikan baik visi dan misinya dan sebagainya gitu. Oke. Pak Bupati, mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya. Adakah bisa janji dari pemerintah pusat untuk Kabupaten PPU sendiri ketika IKN berdiri di wilayah PP yang notabene merupakan wilayah asli dari Penajam Pasir Utara, Pak Bupati? Ya, yang pasti bahwa kan pemerintah pusat sudah berkomitmen tidak akan membiarkan masyarakat lokal jadi penonton, tidak akan membiarkan disparitas yang begitu tajam antara IKN dengan daerah Serambinya. Ya,
bisa saja terjadi itu, tapi kan kembali lagi bahwa memang pemerintah daerah masing-masing juga harus proaktif untuk mempersiapkan dirinya, termasuk melakukan upaya-upaya untuk membangun komunikasi dengan pihak pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga, ya termasuk otorita. Tetapi bagi kami, ya kami tentu sambil secara simultan bergerak itu, berjalan itu, kami juga mempersiapkan kepastian hukum berinvestasi di Penajam Pasir Utara. Pemkab atas dukungan Forkopimda yang solid telah berhasil menyusun bagaimana kami mempersiapkan perangkat untuk memberikan kepastian investasi bagi siapa yang ingin berinvestasi di Penajam Pasir Utara dalam bentuk regulasi-regulasi yang sudah kami siapkan. Karena menurut hemat kami salah satu daya ungkit yang kuat untuk memajukan Penajam supaya tidak tertinggal adalah bagaimana memberikan kemudahan dan kepastian bagi investasi untuk berinvestasi di Penajam yang memang sekarang ini lagi ramai diminati oleh para investor-investor. Namun ya memang harus juga kita akui bahwa sebagian besar juga investor masih wait and see, menunggu 2024 seperti apa 2024 baru mungkin akan ada progres yang lebih meningkat lagi. Tapi namun pun demikian ya tetap saja ada 1-2 investasi yang tetap berjalan. Dan kami pastikan bahwa semua investasi yang akan masuk ke Penajam Pasir Utara akan kami berikan kemudahan yang semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Begitu kira-kira, Mas. Kabupaten Pepes saat ini bersolek dan membuka diri gitu Pak Bupati ya untuk menghadapi mengundang investor menghadap IKN ini Pak Bupati ya. Ya sudah pasti bersolek dan memberikan kepastian ya, dan keyakinan dan pelayanan yang cepat. Kira-kira begitu, Pak. Mungkin paling terakhir, statement terakhir dari Pak Bupati terkait dengan perpindahan IKN yang ya kurang lebih 1 tahun ke depan lagi ini seperti apa Pak Bupati? Ya, prinsipnya bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kebijakan Pak Presiden ini untuk memindahkan ibu kota negara ini, yakini saya bahwa ini adalah pasti berkah bagi kita semua, terutama warga Kalimantan Timur ya, khususnya lagi masyarakat Penajam, Balikpapan dan Kutai Kartanegara ya yang menjadi serambinya lah, itu pasti. Maka saya berharap bahwa memang kita harus memberikan dukungan yang full kepada bagaimana memastikan bahwa IKN ini akan berpindah sesuai dengan rencana. Siap. Terima kasih Pak Bupati atas kehadirannya pada diskusi kali ini. Semoga sehat selalu dan IKN berjalan, pembangunan IKN berjalan lancar gitu Pak Bupati ya, dan PPU mendapatkan anugerah dari kehadiran IKN Pak Bupati. Amin. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Bupati. Ya, makasih. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Iya. Selamat sore Pak Bupati. Ya. Bang Wahyu, terima kasih juga atas kehadirannya sore ini. Semoga kehadiran IKN membawa kemaslahatan ya kan, dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Kaltim pada khususnya Bang Wahyu. Amin. Ya, sehat selalu Bang Wahyu. Sama-sama sehat. Oke. Tribuners, bagaimanapun juga kehadiran ibu kota negara menjadi sebuah etalase bagi Indonesia, bagi negara-negara lain di dunia. Tapi jangan lupakan pula daerah asal dan kota-kota di berandainya juga harus maju agar tidak menjadi penonton bagi gemerlapnya ibu kota negara Nusantara. Akhirnya saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur. Kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu kota negara.